Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan, di hari yang ke-28. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita jalankan, baik itu saumu Ramadan, kemudian qiyamu Ramadan di malam harinya, tilawatil Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, infak sedekah yang telah kita keluarkan dermanya, atau zikir kepada Allah yang telah kita ucapkan asmanya, mudah-mudahan itu semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan betul-betul menjadi berkah bagi kita semua apabila kita memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baik amal. Karena sesungguhnya makna berkah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Setiap keadaan yang menjadikan kalian semakin taat kepada Allah, maka itulah yang dinamakan dengan berkah. Sehingga tergantung kepada kita semua, apakah kita bisa memaknai Ramadan sebagai bulan yang berkah ataukah tidak. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baik amal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di subuh kali ini kita akan membahas tentang zakat. Az-zakah nau'ani. Zakat itu terbagi kepada dua. Pertama adalah zakatul fitri, yang kita menyebutnya adalah zakat fitrah. Padahal sebenarnya kalau dari segi kata yang benar itu bukan zakat fitrah Pak, tetapi zakat fitri. Dan itu sudah diperbaiki oleh Majelis Tarjih ketika dalam munasnya, musyawarah nasional Majelis Tarjih beberapa waktu yang lalu, untuk membetulkan kata yang benar tentang zakat yang dikeluarkan ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal. Kalau dari semenjak bahari kita menyebutnya zakat fitrah, maka jangan lagi menyebutnya zakat fitrah, tapi zakat fitri. Karena beda jauh antara fitrah dengan fitrun. Al-fitru itu yauma tuftiruna, hari kalian berbuka kata Nabi. Maka itu kita menyebutnya Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Tidak ada di antara kita yang menyebutnya Idul Fitrah, selamat Idul Fitrah, tidak ada. Semua kita menyebutnya adalah Idul Fitri, kembali kepada berbuka. Bukan kembali kepada suci sebenarnya Pak, tapi kembali berbuka. Al-fitru kata Nabi adalah yauma tuftiruna, hari kalian berbuka kembali, tidak berpuasa. Ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal, maka disitulah fitrun, berbuka, tidak lagi berpuasa. Maka zakat yang dikeluarkan ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal, yaitu adalah disebut dengan zakatul fitri. Dan itu disebutkan dari semua hadis-hadis Nabi. Tidak ada satupun hadis Nabi yang menyebutkan zakat fitrah. Tapi entah kenapa Pak, dari bahari itu kita menyambatnya zakat fitrah.
Bisa jadi hadisnya mampir dulu ke India, kemudian sampai di Malaysia, sampai ke Indonesia, berubah menjadi zakat fitrah. Jadi dari semua hadis-hadis Nabi SAW semuanya menyebutkan zakat fitri. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan. Jadi Nabi mewajibkan zakat fitri itu adalah dari bulan Ramadan. Jadi dari semenjak awal Ramadan itu sudah boleh kita mengeluarkan zakat fitri, Pak. Waktu wajibnya itu adalah ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal. Itu waktu wajibnya, Pak. Jadi kalau dibolehkan pengeluarannya itu dari semenjak awal Ramadan sudah boleh. Tapi masuk waktu wajibnya itu adalah ketika masuk tanggal 1 Syawal. Yaitu pada saat di malam hari raya setelah maghrib itu kan sudah masuk tanggal 1 Syawal, itu waktu wajibnya. Kalau waktu afdalnya semuanya, awal Ramadan pun kita mengeluarkan afdal juga, tidak mengapa. Pertengahan Ramadan afdal juga, terakhir Ramadan juga afdal, termasuk juga pada malam hari raya, itu juga afdal. Semuanya afdal, yang penting kita membayarkannya. Kemudian sa'an min tamrin, 1 sa' daripada tamar atau kurma. Au sa'an min syairin, 1 sa' daripada gandum. Alal abdi wal hurri, baik itu bagi budak atau juga orang yang merdeka. Kemudian wadzakari wal untha, baik itu laki-laki atau juga perempuan. Wassagiri wal kabiri, baik itu anak kecil atau juga orang yang sudah dewasa. Minal muslimin, dari seluruh kaum muslimin. Bahkan bayi yang baru lahir saja, ketika dia lahirnya tanggal 30 Ramadan, maka sudah wajib dibayarkan zakat fitri untuknya. Jadi dia nongolnya misalnya tanggal 30 Ramadan, sebelum adzan maghrib masuk tanggal 1, maka sudah wajib dibayarkan zakat fitrinya. Tapi kalau dia lahirnya ketika masuk tanggal 1 Syawal, sudah misalnya setelah adzan maghrib, hari terakhir Ramadan, kemudian dia baru lahir setelah adzan maghrib misalnya, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya karena sudah masuk tanggal 1 Syawal. Tapi kalau dia lahirnya Ramadan, maka sudah wajib dibayarkan zakat fitrinya. Sebaliknya, kalau orang yang meninggal dunia, nah kalau dia meninggal dunia pada tanggal 30 Ramadan misalnya, pada tanggal 30 Ramadan, maka dalam hal ini tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya, Pak. Nah, misalnya pada saat asar misalnya, sebelum waktu maghrib tanggal 30 Ramadan dia meninggal dunia, innalillah, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Tapi kalau dia meninggal dunia setelah adzan maghrib hari terakhir Ramadan atau sudah masuk tanggal 1 Syawal, maka tetap wajib dibayarkan zakat fitrinya oleh ahli warisnya. Nah, disinilah ketentuan terkait dengan zakatul fitri. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan farada Rasulullah SAW zakatul fitri. Nah, zakat fitri lagi, Pak, menyebutkan Nabi mewajibkan zakat fitri tuhratan lis-shaim, menjadi penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Minan lagwi warrafasi, yaitu adalah dari perbuatan yang sia-sia, Pak. Perbuatan sia-sia itu apa, Pak? Perbuatan itu walaupun tidak berdosa, Pak, tidak mendatangkan dosa, tapi tidak juga bermanfaat, ini sia-sia, Pak. Jadi walaupun kada berdosa perbuatan yang kita lakukan semasa kita berpuasa, tapi tidak bermanfaat, maka ini perbuatan sia-sia. Nah, mudah-mudahan dengan zakat fitri itu akan dapat menyempurnakan puasa kita dari perbuatan yang seperti itu. Misalnya Sidin main catur seharian, nah, seharian main catur. Kalau degawian misalnya seharian main catur, kalau sesekali aja kan apa-apa, Pak. Ini seharian. Tidak berdosa memang, tetapi sia-sia karena apa? Karena tidak memberikan manfaat, kecuali kalau Sidin atlet catur, Pak. Nah, bolehlah kalau Sidin atlet catur. Kalau ini atlet catur lain misalnya, tapi seharian menghabiskan waktu, ini perbuatan yang sia-sia. Walaupun tidak berdosa, tetapi pahala puasanya berkurang. Nah, mudah-mudahan dengan yang namanya zakat fitri itu akan dapat menyempurnakan. Warafati, dan juga dari perkataan-perkataan kotor. Kemudian wa tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama adalah untuk siapa peruntukan zakat fitri ini? Peruntukan zakat fitri ini hanya untuk dua golongan, Pak. Jadi dalam hadis tadi kan disebutkan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Termasuk sudah mencakup fakir, Pak. Karena fakir itu lebih miskin daripada miskin, Pak. Jadi kalau miskin itu masih mending, dia punya penghasilan, dia punya pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Misalnya dia punya gaji cuma 1 juta sebulan misalnya, atau di bawah UMR lah, maka ini termasuk miskin. Adapun fakir itu lebih miskin dari miskin, Pak, karena dia tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pekerjaan, dan tentunya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini adalah disebut dengan fakir. Jadi walaupun dalam hadis Nabi tadi menyebutkan lil masakin, untuk orang-orang miskin, itu sudah mencakup fakir juga. Jadi peruntukan zakat fitri ini hanya untuk dua golongan, Pak. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu diperuntukkan untuk 8 asnaf. 8 asnaf dalam surah At-Taubah ayat 60, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina. Nah, di situ ada hak amil juga, Pak. Tapi tidak seluruhnya hak amil, Pak. Misalnya amil mampu menghimpun zakat tahun ini 1 miliar misalnya, 1 miliar. Berarti 1/8-nya itu menjadi hak amil, Pak. Tetapi bukan menjadi gaji amil saja, di situ untuk operasional daripada lembaga. Di situ misalnya untuk bayar sewa lembaga itu, karena lembaga itu misalnya menyewa tempat misalnya, untuk bayar listriknya, untuk bayar PDAM-nya, untuk bayar misalnya administrasi yang dia kerjakan pada saat mengelola lembaga amil zakat. Termasuk di dalamnya adalah juga untuk memberikan honor kepada para amil. Jadi tidak seluruhnya menjadi hak amil, tidak, tetapi menjadi operasional amil dalam tahun itu. Kemudian wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 golongan. Nah, di situ ada hak amil, Pak, pada zakat mal. Adapun zakat fitri itu hanya untuk dua golongan, Pak. Tidak ada hak amil sebenarnya. Pertama adalah untuk fakir, yang kedua untuk miskin, Pak. Jadi jangan sampai ketika panitia-panitia di masjid atau musola atau langgar bulik daripada setelah mengumpulkan zakat fitri masing-masing membawa sekantong beras, padahal sini sugih, bisi mobil, bisi kendaraan, rumah kada menyewa, sekalinya membawa bulik juga. Nah, jadi jangan lagi diulang masa-masa lalu. Yang namanya amil itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Yang berhak itu hanya untuk fakir dan miskin saja. Kecuali kalau amil itu termasuk di antara salah satu dua golongan. Misalnya amilnya sidin termasuk fakir misalnya. Sidin juga panitia atau amil, tapi sidin masuk kategori miskin. Nah, jadi kalau misalnya termasuk salah satu kategori ini, sidin juga sebagai petugas, maka berarti sidin masuk di antara kedua ini. Tapi bukan sebagai amilnya yang dihargai, tetapi karena posisi beliau yang mungkin fakir atau juga miskin. Bahkan kita lebihkan, misalnya kalau orang lain yang di luar dari panitia kita berikan cuma sekantong misalnya, kalau sidin karena posisi sidin juga adalah sebagai fakir atau miskin, bahkan bisa jadi kita lebihkan 2 kantong misalnya, atau 3 kantong untuk sidin. Nah, jadi mungkin sebagai koreksi dari apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita, kadang-kadang panitia, sebenarnya panitia itu pun juga hanya perpanjang tanganan dari amil lembaga amil zakat, Pak. Karena menurut aturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, tidak ada orang yang boleh menjadi amil, Pak. Tidak ada perkumpulan yang boleh menjadi amil kecuali mendapatkan izin dari negara, Pak, atau pengesahan dari negara. Siapa di Indonesia ini yang mendapatkan pengesahan dari negara? Pertama, Basnas. Yang kedua, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau juga ormas Islam. Kalau kita di Muhammadiyah ada namanya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Nah, lembaga-lembaga inilah menurut aturan undang-undang yang boleh menghimpun dan mendistribusikan zakat, Pak.
Bahkan kalau ada misalnya individu berupaya untuk mengumpulkan sendiri zakat, infak, sedekah, maka itu bisa ditindak tegas oleh pemerintah, Pak. Ditindak tegas dengan undang-undang, bahkan didenda itu puluhan juta kalau tidak salah, atau ratusan juta. Kalau ada seseorang, individu, kelompok yang tidak mendapatkan pengesahan dari negara, maka mereka akan ditindak dengan sanksi yang berat kalau mereka menghimpun dan mendistribusikan zakat, kecuali mereka mendapatkan izin atau SK dari negara. Nah, yang sudah mendapatkan izin daripada negara salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Nah, adapun masjid-masjid, bagaimana nih? Kebiasaan kan sudah menjadi panitia penerimaan zakat fitri, maka mereka sekurang-kurangnya mendapatkan rekomendasi dari lembaga amil zakat yang ada di atasnya, Pak. Nah, kalau misalnya kita di Kota Banjarmasin kan masjid-masjidnya kalau bisa mendapatkan izin atau juga rekomendasi dari lembaga amil zakat Muhammadiyah tingkat Kota Banjarmasin. Jadi kalau nanti mungkin dari Lajismu Kota Banjarmasin yang akan menyurvei masjid-masjid, berapa masjid yang atau musala yang akan diberikan rekomendasi untuk diangkat mereka sebagai perpanjang tanganan dari lembaga amil zakat. Nah, jadi yang ada di masjid atau musala itu sebagai perpanjang tanganan dari lembaga amil zakat Muhammadiyah di tingkat provinsi, kota atau juga kabupaten atau juga cabang. Nah ini, Pak. Jadi karena sudah ada undang-undangnya, Pak. Selain daripada undang-undang, di atasnya sebenarnya ada aturan, yaitu adalah dalam surah At-Taubah ayat 130. Allah menegaskan, khudz min amwalihim shadaqatan, ambil harta mereka dari zakat. Nah, harta mereka dari zakat, baik itu zakat fitri atau juga zakat mal, ambil dari harta mereka. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada seseorang yang diperintahkan atau kelompok untuk mengambil. Jadi Allah sudah menegaskan ambil, berarti kan ada seseorang atau kelompok yang mendapatkan izin dari negara untuk mengambil yang namanya zakat dari kaum muslimin. Nah, jadi dari semenjak zaman Nabi memerintahkan ada kelompok sahabat yang mengambil zakat-zakat, Pak. Artinya apa? Sudah dibentuk lembaga dari semenjak zaman Nabi SAW. Alhamdulillah di Indonesia semenjak adanya undang-undang nomor 23 tahun 2011, maka sudah diberlakukan bahwa pembayaran zakat fitri atau juga zakat mal itu dikelola oleh badan atau juga lembaga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pertama adalah yang namanya miskin, zakat fitri itu hanya dua, untuk peruntukan fakir dan miskin saja. Nah, adapun zakat mal itu adalah 8 golongan, termasuk salah satunya adalah amil. Nah, kemudian selanjutnya adalah berapa banyak, Pak, zakat yang dikeluarkan. Untuk zakat fitri itu adalah satu sok daripada tamar, kurma, atau satu sok daripada gandum. Nah, kalau sok ini kan hitungannya orang Arab, Pak. Kalau di wadah kita liter, maka kurang lebih 3,5 liter. Tapi sebenarnya itu adalah hanya batas minimal, Pak. Kenapa satu sok Islam mensyariatkan? Karena ini untuk memudahkan, Pak. Orang-orang yang tidak mampu pun mereka mampu untuk membayar zakat fitri. Jadi kata Nabi, selama orang itu ayyakuna lahu shib'un yaumin wa lailatin, selama orang itu masih bisa kenyang dalam sehari semalam, maka orang itu sudah wajib bayar zakat fitri, Pak. Jadi selama ini ada makanan satu hari saja dari pagi, siang, malam, maka orang ini sudah dianggap mampu untuk membayar zakat fitri. Kecuali kalau misalnya dia hanya mampu makan pagi, siangnya masih memikirkan baik belum ada makanan, maka orang itu tidak terbebani akan zakat fitri. Tapi kalau orang itu masih bisa makan sehari semalam, maka orang itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka itu untuk memudahkan diberikanlah kewajiban satu sok saja. Tapi bagi orang-orang yang mampu, maka jangan umpat
1 sok atau 3,5 liter. Jadi kadang-kadang orang nang bisi mobil 2 umpat juga 3,5 liter. Kalau bisa 3,5 karung bay. Ini kadang-kadang orang yang sugi-sugi umpat juga nang 3,5 liter, padahal itu batas minimal sebenarnya. Batas minimal untuk memudahkan orang-orang yang tidak mampu untuk juga berkemampuan membayar. Tapi bagi orang-orang yang kaya, maka sebaiknya lebih baik banyak daripada itu lebih maslahat dan juga lebih baik, Pak. Jadi kalau misalnya Sidin hendak misalnya 5 liter misalnya seiko orang, atau 10 liter misalnya, atau 1 karung misalnya, tentu ini lebih baik dan juga lebih mulia. Jadi kadang-kadang kita ini mau ambil yang minimalnya juga 3,5 liter. Nah ini tentu pemahaman yang perlu juga kita redefinisi ulang. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan bolehkah menggunakan yang namanya uang atau juga harus menggunakan beras. Nah dalam hal ini sebenarnya dua-duanya itu ijtihad, Pak. Kenapa dikatakan ijtihad? Karena yang disebutkan dalam hadis Nabi kan hanya tamar, kurma, gandum, syair, tidak ada disebutkan rus atau beras, tidak. Berarti mengeluarkan berupa beras itu juga adalah hasil ijtihad. Begitu juga orang yang menggunakan pengeluaran berupa yang namanya uang. Bahkan menurut banyak ulama, menggunakan uang itu diperbolehkan, sebagaimana misalnya Imam Bukhari, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz, didukung oleh juga muhakkikin atau juga ahli tahqiq, bahwa yang namanya uang itu diperbolehkan. Yang penting memenuhi kebutuhan mereka pada hari itu. Bayangkan Pak, kalau misalnya semuaan beras, kayak apa mereka membeli lauk pauknya? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan keluarganya hari itu? Daripada mereka harus berkeliling menjual kembali berasnya sampai di tangan tengkulak, aku akan beli berasmu supaya kamu bisa beli lauk pauk, tetapi dengan harga yang rendah, kata para tengkulak. Akhirnya mereka kasihan, Pak. Kalau kita hanya memahami harus dengan beras, akhirnya mereka menjual kembali berasnya untuk bisa membeli lauk pauknya. Nah disinilah sebenarnya dua-duanya diperbolehkan. Bahkan kan sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, kalau ingin mengeluarkan beras sekian ukurannya, rojo lele misalnya, unus, kemudian mutiara dan seterusnya. Nah kemudian kalau ingin mengeluarkan uang, maka sekian jumlah uangnya. Jadi dengan uang bahkan itu lebih maslahat, Pak. Mereka bisa membeli kebutuhan mereka apapun pada hari itu. Jadi bisa mereka dengan uang itu membeli lauk pauknya, bisa membelikan untuk keperluan anak dan istrinya. Dan disinilah sebenarnya lebih maslahat. Apalagi misalnya kedua-duanya, beras ia jual, duit ia jual, maka tentu ini lebih baik. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian terkait dengan waktu pengeluarannya. Nah waktu pengeluarannya itu baik, man addaha ba'da shalah, barang siapa yang dia menunaikan setelah salat, maka fahiya sadaqatun minas sadaqah, itu hanya dianggap sedekah biasa, Pak. Tidak dianggap lagi sebagai zakat fitri, berdosa dia. Man adda qabla shalah, tapi barang siapa yang menunaikan sebelum salat, maka itu dari semenjak awal Ramadan, malam hari raya, sampai sebelum orang-orang berangkat menuju salat Id, maka itu adalah fahiya sadaqah makbulah, itu adalah sedekah yang diterima atau zakat fitri yang diterima. Jadi batasan kita membayar sebagai muzaki tidak boleh lewat dari salat Id. Nah itu batasan terakhir, Pak. Tapi bagi lembaga, bagi panitia yang ternyata pada malam hari itu tidak sanggup untuk membayarkan, Pak, karena keterbatasan tenaga. Bahkan sampai-sampai panitia itu bekerja jam 2 malam, Pak. Bahkan ada yang sampai subuh membagikan zakat fitri. Karena saking banyaknya terkumpul beras dan juga uang. Akhirnya apa? Akhirnya secara sporadis panitia pengumpulan zakat fitri asal katuk rumah orang aja, Pak. Pokoknya amun dibukai orang julung. Karena tadi pemahamannya harus habis pada malam hari itu. Padahal tidak, Pak. Menurut fatwa Majelis Tarjih, bahwasanya apabila
ternyata hasil pengumpulan zakat fitri itu melimpah banyak, dan fakir miskin itu sudah terbagikan, Pak, maka ini bisa disimpan untuk dibagikan minggu depannya. Ini bisa disimpan untuk dibagikan bulan depannya, dibagikan lagi bulan depannya, dibagikan lagi bulan depannya. Akhirnya fakir miskin tetap mendapatkan jatah berasnya, Pak. Apalagi kalau misalnya melimpah banyak berasnya, bisa dibikin ATM beras, Pak. Di masjid misalnya sediakan aja 1 ATM beras. Nanti kita undang orang-orang fakir dan miskin sholat berjamaah, mendidik mereka untuk bisa juga sholat berjamaah. Misalnya setiap bulan mereka harus mengambil beras, jatah berasnya setelah sholat subuh. Ajak mereka sholat subuh berjamaah agar juga meningkatkan spiritualitas mereka. Jangan hanya dikasih tapi tidak diberikan pendidikan. Kita kasih tapi juga kita memberikan pendidikan untuk mereka. Jadi ATM beras nanti kita isi, setiap bulan mereka bisa mendapatkan jatah beras dari zakat fitri, dan akhirnya orang-orang fakir dan miskin mendapatkan jatah beras sepanjang tahun, Pak. Ini sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih. Nah, kalau kita yang muzakinya kada boleh lewat dari sholat id, Pak. Tapi kalau panitia mendistribusikan zakat itu, kalau seandainya pada malam hari raya itu sudah terbagikan fakir miskin seluruhnya, maka bisa dibagikan setelahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini terkait dengan zakatul fitri. Kemudian selanjutnya adalah termasuk juga fidyah. Nah, fidyah adalah pembayaran bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi pembayaran fidyah itu 0,6 kg beras atau seukuran orang cukup makan dalam sehari, Pak. Jadi kalau misalnya kita sekali makan 10.000 berarti 30.000. Kalau kita makan 15.000 berarti 45.000. Genapkan aja misalnya 50.000 misalnya, atau tadi 30.000 makan sehari semalam. Maka dalam hal ini bisa dengan mengundang fakir miskin ke rumah kita untuk kita beri makan mereka, atau bisa juga kita bagikan, atau bisa juga melalui lembaga amil zakat. Jadi kita titipkan ini. Nah, jadi insya Allah semua lembaga amil zakat menerima pembayaran zakat infak sedekah, termasuk juga pembayaran yang namanya fidyah. Jadi kita kada usah repot-repot lagi mencari fakir miskin untuk menerimakan fidyah kita, misalnya dari istri kita yang sedang hamil, istri kita yang sedang menyusui akan anaknya, atau mungkin juga kita punya orang tua yang sudah lansia tidak kuat lagi berpuasa. Tapi beda dengan yang namanya lansia demensia kemarin yang sudah ulun bahas. Kemudian termasuk juga orang-orang yang sakit berat yang tidak ada harapan sembuh, maka mereka cukup dengan membayar fidyah saja, tidak perlu double, Pak. Ini kadang-kadang ada pendapat yang mengatakan dua-duanya, bayar fidyah iya juga wajar, puasa iya juga. Maka betapa kasihannya, Pak. Padahal hukum Islam itu adalah memudahkan bagi kita. Kalau sudah bayar fidyah, ya sudah, tidak perlu lagi dia membayar qada puasanya bagi 4 golongan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir adalah zakatul mal atau juga zakat harta. Nah, ini mungkin juga menjadi pembahasan yang menarik bagi kita semua, karena saat ini mungkin perlu kita meningkatkan yang namanya pemahaman akan zakatul mal atau juga zakat harta. Potensi zakatul mal di Indonesia ini cukup besar, Pak, tapi ternyata masih minim dalam segi pengumpulan. Bisa jadi pertama adalah karena tadi pemahaman masyarakat tentang zakat mal ini masih minim. Misalnya saja di antara para wanita, mereka punya perhiasan, Pak. Di situ mungkin ada juga emas yang dipakai, yang itu tentu tidak dizakati. Jadi kalau yang kita pakai itu tidak dizakati, Pak. Misalnya rumah yang kita gunakan itu tidak dizakati. Kemudian mobil yang kita gunakan itu tidak dizakati. Termasuk juga bagi perempuan punya emas, tapi emas perhiasan yang dipakainya, maka itu tidak dizakati. Tapi kalau sudah emas, walaupun berupa emas perhiasan, tapi itu sudah diniatkan untuk investasi, Pak. Jasidin, kenapa aku nukar emas? Nilai emas ini kan kada turun, bahkan naik terus, Pak. Amun aku menabung duit, Jasidin, duit ini inflasi, turun nilainya. Tapi aku tukarakan emas, maka ini sebagai sarana investasi agar nilainya terus naik. Berarti kalau seseorang beli emas sudah dengan niatan investasi,
maka itu sudah dikenakan kewajiban zakat atasnya. Ya taruhlah misalnya untuk pakaian berapa kira-kira Bu? Taruh 85 gram misalnya, atau 50 sampai 85 gram itu untuk pakaian. Berarti disisihkan ini tidak dizakati. Selebihnya, nah berarti ini sudah investasi. Selebihnya daripada 50 sampai dengan 85 tadi, selebihnya itu berarti sudah investasi. Hitung aja misalnya kalau sudah sampai nisabnya yaitu 85 gram emas, kemudian sampai dengan haulnya 1 tahun, berarti emas itu sudah wajib dizakati, bukan hanya sekali seumur hidup sebagaimana pemahaman kita bahari, tetapi yaitu adalah setiap tahun sekali. Jadi setiap tahun sekali dikeluarkan zakatnya, termasuk juga mereka yang memiliki pekerjaan atau juga profesi. Nah kalau misalnya gajinya 7 juta misalnya, dikurangi dengan kebutuhan sehari-hari, berapa kira-kira Pak? Taruhlah 3 juta misalnya, kebutuhan mendasar. Kemudian ternyata ada hutang rumah bayar setiap bulan 2 juta, hutang kendaraan bayar setiap bulan misalnya 1 juta, hutang TV bayar setiap bulan misalnya 1 juta, hutang ini sakalnya malah berarti kada bayar zakat untuknya, malah hutang lagi misalnya berarti tidak ada zakat baginya. Tapi kalau misalnya dari gaji itu terkumpul, kemudian masuk nisab yaitu 85 gram emas, nanti dihitung startnya lalu sampai 1 tahun ke depan, maka sudah wajib dibayarkan zakat fitrinya. Tapi kalau profesinya itu menghasilkan sekali banyak uang misalnya, sekali proyek misalnya konsultan hukum misalnya, atau sebagai seorang pakar, atau mungkin juga dokter misalnya, dia mendapatkan penghasilan yang luar biasa besarnya dari profesinya, maka dihitung apakah sudah sampai nisab atau sudah kemudian sampai haulnya, maka itu juga sudah wajib dikeluarkan akan zakat malnya. Jadi orang-orang yang petani aja Pak, petani apabila mereka sudah sampai nisab dalam panennya, mereka dikenakan. Apalagi mereka-mereka yang bekerja di ruangan yang ber-AC nyaman, maka apabila sampai sudah nisab dan haulnya, tentu ini juga sudah menjadi objek zakat. Sebagian orang kan tekstual sekali bahwa zakat itu hanya yang disebutkan dalam hadis Nabi, emas, perak, perdagangan. Kalau yang bekerja saat ini Bang bagaimana? Nah disinilah perlu ijtihad para ulama. Bahkan Yusuf Al-Qardawi dalam kitab beliau Kitabuz Zakah itu sudah mengembangkan tentang apa-apa saja yang terkena sebagai objek zakat, termasuk juga misalnya sidin walet Pak, yang ada disebutkan dalam hadis Nabi kan cuma ternak, kambing, sapi, unta. Tapi bagaimana kalau seandainya sidin ternak, tapi ternaknya walet Pak, itu jutaan Pak, sekali panen itu jutaan. Walaupun di dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan akan walet Pak, di dalam hadis Nabi juga tidak disebutkan akan walet, penghasilan walet, tetapi itu adalah penghasilan yang menguntungkan, maka ini juga terkena akan kewajiban zakatnya. Jadi tidak bisa kita tekstualis kepada apa yang terjadi di zaman Nabi dari penghasilan kita, sementara penghasilan kita sekarang sudah berkembang, banyak kegiatan atau usaha yang bisa mendatangkan keuntungan. Terakhir terkait dengan siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan, dalam surah At-Taubah 60 tadi kan ada 8 golongan. 8 golongan ini yang nantinya harus kita turunkan lagi. Tidak bisa hanya 8 golongan ini dipahami apa adanya Pak. Misalnya fakir, innamas shadaqatul lil fuqara'i, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil. Kemudian wal muallafati qulubuhum, muallaf. Wa fir riqab, riqab itu adalah budak. Wa fi riqabi wal gharimina, yaitu adalah orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, yaitu adalah sabilillah. Wa ibni sabil, yaitu adalah ibnu sabil. Jadi ada 8 golongan. Nah, sementara kebutuhan kita hari ini sudah sedemikian banyaknya Pak. Kita tidak bisa lagi tekstual kepada apa yang disebutkan dalam kata-kata ini, tapi kata-kata yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini harus kita turunkan Pak. Turunkan dalam kebutuhan-kebutuhan manusia hari ini. Misalnya begini Pak, disabilitas itu kan orang yang mohon maaf cacat. Nah ini ulun karena waktu juga mungkin hanya menyebutkan salah satunya saja, cacat Pak.
kecacatan pada tubuhnya, baik itu matanya tidak bisa melihat atau mungkin anggota tubuhnya, mereka kan tidak memiliki yang namanya penghasilan, Pak. Tidak memiliki penghasilan, bahkan kadang-kadang tidak bekerja. Misalnya ada mungkin sebagian disabilitas yang memiliki keahlian lalu mereka mampu untuk menghasilkan uang, tapi kebanyakan misalnya tidak mampu bekerja. Dalam Al-Quran tidak disebutkan disabilitas, dalam hadis Nabi tidak ada juga disebutkan disabilitas. Misalnya disabilitas tidak ada. Yang ada adalah hanya fakir, miskin, amil, mu'alaf dan seterusnya tadi. Maka mereka ini masuk kategori mana? Oh, berarti mereka masuk kategori fakir, Pak. Nah, di sini. Jadi mereka ini berarti masuk kategori fakir. Kemudian orang-orang lansia yang sudah tidak mampu bekerja dan tidak ada pendapatan, Pak. Berarti walaupun tidak disebutkan dalam hadis Nabi adanya lansia, berarti mereka masuk kategori fakir. Nah, di sini. Orang-orang yang terkena bencana, baik itu bencana kebakaran atau mungkin juga bencana alam. Nah, mereka tidak memiliki lagi harta benda, masuk kategori mana? Berarti bisa jadi mereka masuk kategori miskin, Pak. Nah, berarti juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian beasiswa, dalam Al-Quran tidak disebutkan beasiswa. Dalam hadis Nabi juga tidak disebutkan adanya beasiswa. Kok muncul program di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah untuk beasiswa? Nah, disinilah, Pak, hasil turunan tadi pemahaman akan 8 asnaf. Oh, ternyata beasiswa ini diberikan untuk anak yang orang tuanya itu fakir. Dia harus membayar SPP anaknya, dia harus membayar uang pangkal anaknya, sementara bapaknya tidak bekerja, anaknya ingin sekolah, Pak, maka kita ambilkan dari dana zakat karena dia masuk kategori fakir. Ada juga mungkin orang tuanya bekerja tapi tidak mencukupi untuk membayar uang pangkal SPP anaknya, padahal anaknya ingin sekali sekolah, bagus untuk kita sekolahkan, Pak. Maka bisa jadi mereka kita akan ambilkan dari haknya miskin. Akhirnya mereka pun bisa sekolah dan bisa membantu orang tuanya. Akhirnya orang tuanya yang pada awalnya masuk kategori fakir dan miskin, ini bisa kita angkat derajatnya. Tahun depan ternyata setelah mereka lulus sekolah, anaknya bekerja, maka tidak lagi masuk kategori fakir dan juga miskin. Nah, disinilah sebenarnya fungsi daripada zakat, membebaskan daripada orang-orang yang pada awalnya mereka dalam keadaan fakir dan miskin, dan mudah-mudahan nanti ke depannya mereka tidak lagi termasuk dalam golongan tersebut. Termasuk juga misalnya untuk membiayai dai pedalaman, Pak. Orang lain, Pak, agama lain, mereka berdakwah itu ke gunung-gunung menggunakan helikopter. Kita bersepeda capal naik ke atas gunung berdakwah. Maka perlu kita belikan misalnya dari zakat itu motor trail untuk para dai mereka berdakwah ke atas pegunungan Meratus misalnya, untuk memberikan pemahaman-pemahaman keislaman bagi para mu'alaf di sana. Nah, demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan dari adanya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah bisa memberikan dampak perbaikan bagi kita umat Islam atau juga kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.